Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya sebuah mesin yang tadinya segede ruangan bisa menyusut sampai muat di kantong kita? Ini bukan sulap loh, tapi ini adalah sebuah perjalanan evolusi yang, wah, luar biasa. Di sini, kita akan mengupas dua cerita besar yang ternyata saling berhubungan erat. Pertama, soal evolusi komputasi yang gila-gilaan, dan kedua, revolusi industri yang mengubah cara kita hidup. Yuk, kita lihat gimana keduanya bertemu dan membentuk dunia kita yang sekarang. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari akarnya, dari konsep teoritisnya. Terus, kita lihat gimana komputer pertama lahir karena kebutuhan perang. Setelah itu, kita lacak revolusinya yang bikin komputer jadi makin kecil dan ngebut. Sambil jalan, kita juga intip gimana industri berkembang, dan akhirnya kita lihat momen di mana manusia dan mesin cerdas mulai kerja bareng. Semua teknologi canggih yang kita pakai sekarang ini, semuanya itu berawal dari satu ide. Sebuah konsep teoretis yang saking kuatnya bisa jadi fondasi buat semua komputasi digital. Nah, ini dia biang keladinya, mesin Turing. Anggap aja ini kayak buku resep universal buat semua jenis perhitungan. Alan Turing tuh bayangin sebuah mesin super simpel. Cuma ada pita panjang sama kepala yang bisa membaca, tulis, dan gerak. Walaupun cuma konsep, ini membuktikan satu hal penting. Semua masalah yang bisa dipecahkan pakai algoritma pasti bisa diselesaikan oleh mesin ini. Bayangin, sebuah ide di atas kertas jadi cetak biru buat setiap komputer yang pernah kita buat. Oke, dari teori di atas kertas, kita lompat ke aplikasi di dunia nyata. Aplikasi yang krusial banget, yang lahir dari situasi genting di tengah perang terbesar sepanjang sejarah. Disinilah teori Turing berubah jadi senjata. Jadi militer Jerman punya Enigma, mesin sandi yang canggih banget dan dianggap mustahil dipecahkan. Terus, di Bletchley Park, Turing dan timnya membangun Bombe, sebuah mesin raksasa yang tugasnya cuma satu, ngetes semua kemungkinan kombinasi kode Enigma secara sistematis. Hasilnya, gila, mereka berhasil. Kemampuan buat ngintip pesan rahasia musuh ini jadi keuntungan besar buat sekutu, dan katanya sih, ini nyelamatin jutaan nyawa karena bisa memperpendek perang. Nah, setelah perang selesai, era komputer pun dimulai. Tapi jangan bayangin laptop tipis kayak sekarang ya. Komputer pertama, kayak ENIAC ini, itu bener-bener monster. Gedenya aja ngabisin satu ruangan, pakai 18.000 tabung vakum yang gampang banget rusak dan nyedot listrik setara satu komplek perumahan kecil. Dan parahnya lagi, setiap kali mau ngerjain tugas baru, programnya harus disetting ulang pakai kabel manual. Repot banget. Dari si monster pemakan daya tadi, dimulailah sebuah perlombaan. Sebuah revolusi buat bikin komputer jadi makin kecil, makin cepat, dan makin efisien. Fase inilah yang akhirnya bawa teknologi ke genggaman kita semua. Perjalanannya bisa kita rangkum dalam 3 lompatan besar. Dimulai dari tabung vakum yang gede dan boros. Terus, di tahun 50-an muncul keajaiban baru, transistor. Ini penemuan revolusioner yang jauh lebih kecil dan bisa diandelin. Tapi puncaknya, yang benar-benar ngubah segalanya, itu sirkuit terpadu alias IC di tahun 60-an. Ini yang berhasil membungkus ribuan transistor ke dalam satu kepingan silikon kecil. Biar kebayang dampaknya, kita coba bandingin deh dua komputer dari era berbeda. UNIVAC ICE, yang dulu terkenal karena bisa memprediksi hasil pemilu di Amerika, masih pakai tabung vakum. Gede, panas, dan lemot. Sekarang, bandingin sama UNIVAC 1107 yang udah pakai transistor. Ukurannya jauh lebih ringkas, listriknya lebih hemat, dan kecepatannya, wah, jauh ninggalin pendahulunya. Ini bukti nyata betapa kuatnya proses miniaturisasi. Kalau ada satu penemuan yang jadi game changer, ya ini dia, sirkuit terpadu atau IC. Dengan naruh seluruh sirkuit di satu kepingan silikon kecil, kita bukan cuma ngirit tempat, kita juga motong konsumsi daya, ningkatin kecepatan secara gila-gilaan, dan bikin produksinya jadi jauh lebih murah. Jujur aja, tanpa IC, nggak bakal ada tuh yang namanya smartphone, laptop, atau semua gadget yang kita pakai tiap hari. Dan IC inilah yang ngebuka jalan ke era mikroprosesor, di mana seluruh otaknya komputer atau CPU bisa ditaruh dalam satu keping aja. Era ini juga yang melahirkan persaingan sengit yang kita kenal sampai sekarang, kayak antara Intel dengan seri Core i-nya dan AMD dengan Ryzen-nya yang terus-terusan adu cepat dan adu efisien. Oke, sekarang kita pindah jauh sebentar ke cerita kedua kita, industri. Jadi, sementara komputer terus berevolusi, dunia industri juga nggak diam aja. Dan pada akhirnya perjalanan mereka ini bakal ketemu di satu titik yang sangat penting. Jadi, sejarah industri modern itu dimulai dari industri 1.0 yang tenaganya dari mesin uap. Ini ngubah cara kita bikin barang secara fundamental. Terus industri 2.0 datang bawa keajaiban listrik dan sistem lini perakitan yang melahirkan era produksi massal.
Nah, disinilah kedua cerita kita akhirnya nyambung, Industri 3.0. Di era ini, otak komputer dan elektronik pertama kali dipakai buat mengotomatisasi pabrik. Untuk pertama kalinya, robot-robot mulai kerja di lini produksi. Dan ini membawa kita ke era sekarang, Industri 4.0. Ini udah bukan sekedar otomasi biasa. Coba bayangin pabrik pintar di mana semua mesinnya saling nyambung dan bisa ngobrol, itulah Internet of Things. Terus, data yang mereka hasilkan dianalisis oleh kecerdasan buatan buat bikin keputusan cerdas, dan semuanya berjalan di atas data yang jumlahnya masif atau big data. Disinilah evolusi komputer dan industri benar-benar kawin. Oke, jadi komputer dan industri udah menyatu. Terus langkah selanjutnya apa? Nah, jawabannya ada di hubungan kita dengan mesin-mesin cerdas yang udah kita ciptakan. Pergeseran ini tuh penting banget, sampai-sampai dapat nama sendiri. Kita sekarang lagi bergerak dari Industri 4.0 menuju apa yang disebut Industri 5.0. Dan intinya ini bukan lagi tentang mengganti manusia, tapi justru tentang memberdayakan manusia. Bedanya fundamental banget. Kalau Industri 4.0, tujuannya cuma satu, efisiensi. Caranya lewat otomasi, di mana mesin kerja sendiri. Nah, Industri 5.0 ini beda. Fokusnya pindah ke kolaborasi. Tujuannya bukan lagi cuma soal produktivitas, tapi juga soal kesejahteraan manusia dan keberlanjutan planet kita. Jadi ini tentang gimana kreativitas dan cara kita mecahin masalah bisa digabungin sama kecepatan dan presisi mesin. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Fokusnya geser dari teknologi demi teknologi, jadi teknologi yang melayani kebutuhan manusia. Kita menciptakan alat bukan untuk menggantikan kita, tapi untuk membuat kita jadi lebih hebat. Jadi, dari sebuah ide teoretis di kepala Alan Turing, jadi mesin raksasa pemenang perang, menyusut jadi mikroprosesor, dan sekarang menyatu dengan industri buat menciptakan era kolaborasi baru. Perjalanan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting. Saat kemitraan antara manusia dan mesin makin erat, tantangan besar apa selanjutnya? Apakah itu perubahan iklim, penyakit, atau mungkin menjelajah angkasa yang bakal kita taklukkan bareng-bareng?